ya Steve Jobs itu orang yang tidak mau dengan adanya sistem pendidikan yang mengikat bagi dirinya, karena menurut dia itu sistem pendidikan yang ada itu justru bukan mencerdaskan tetapi membodohkan, kira-kira begitu. Sehingga dia melakukan sebuah perlawanan tapi dengan konsekuensi begitu. Perkembangan teknologi dan industri itu telah muncul dan lebih masifnya itu tahun 2007, di mana ketika itu Apple menciptakan smartphone pertama yang mampu mengubah tatanan dunia. Mungkin teman-teman pernah melihat filmnya siapa penciptanya iPhone? Ada film dokumenternya itu menarik. Saya lihat, saya jadi banyak lupa kayak begini nih. Aduh, siapa filmnya itu pencipta Apple? Jadi lupa saya. Apple, perusahaan Apple. Steve Jobs. Ya, Steve Jobs. Mungkin ada atau teman-teman pernah menonton filmnya Steve Jobs ya. Itu sebuah inspirasi tentunya. Steve Jobs itu orang yang tidak mau dengan adanya sistem pendidikan yang mengikat bagi dirinya, karena menurut dia itu sistem pendidikan yang ada itu justru bukan mencerdaskan tetapi membodohkan, kira-kira begitu. Sehingga dia melakukan sebuah perlawanan tapi dengan konsekuensi begitu. Bukan seperti kita, ya kan? Kita melawan sistem pendidikan, tetapi kita tidak maju-maju, ya repot juga, ya kan? Nah, ini kita memetik film Steve Jobs itu menarik sebetulnya, di mana dia itu tidak pernah kuliah di Stanford University di Amerika waktu itu, tahun 1974. Steve Jobs itu ya kalau dikategorikan kalangan menengah, mungkin ya, bagi masyarakat Amerika waktu itu. Nah, yang menariknya itu adalah ketika dia masuk perguruan tinggi, dia tidak mau mengikuti sistem pendidikan yang ada di sana. Justru dia itu lebih banyak menghabiskan waktunya itu di kelas-kelas A atau kelas-kelas seni. Jadi di prodinya dia, memang prodinya itu IT ya, informatika kira-kira seperti itu. Ngambil programmer di Stanford University waktu itu. Tetapi dia tuh karena saking jengkelnya dengan sistem yang ada, mungkin seperti itu, sehingga dia justru banyak mengikuti kelas-kelas seni, begitu. Kelas-kelas seni dan mengamati terus betul bagaimana cara melukis, bagaimana cara membuat skema gambar dan lain sebagainya. Dari inspirasi itulah, karena dia jenuh dengan sistem sistem pendidikan di prodinya, akhirnya dia memanfaatkan intelijensi seninya itu dengan daripada saya menghabiskan banyak waktu dengan bertidur dan membaca buku yang tidak karuan, lebih baik saya kerja aja deh. Akhirnya dia bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Gibbs waktu itu. Dia bekerja di sana dan dengan pemberontakannya waktu itu, dia itu menciptakan sebuah program yang menurut bosnya itu ini tidak masuk akal kalau dipasarkan di masyarakat. Tetapi kecerdasan dia, insting dia itu tidak hanya berhenti satu titik itu saja. Asalnya tidak diterima, terus dilemparkan ke temannya untuk menguji kira-kira cocok nggak ini kalau dipasarkan. Akhirnya dikasih ke adiknya, kira-kira gitu. Nah, adiknya ini suka dengan games yang diciptakan si Steve Jobs tadi. Akhirnya bosnya itu dengan respon pasar seperti itu, ternyata dia mau memproduksi yang digagas oleh Steve Jobs. Nah, dari kisah itu kita bisa mengambil hikmah bahwa ternyata Steve Jobs itu bukan pandai meng-create sebuah ide, bukan pandai meng-create sebuah intinya dia itu bukan seorang ilmuwan, kira-kira gitu ya. Berbeda seperti Sir Isaac Newton, terus
betul-betul memang murni ilmuwan gitu. Mungkin ada yang pernah mendengar istilah Tesla gitu ya, Nikola Tesla gitu. Ya, saya sangat respect sekali seorang sosok ilmuwan Tesla ini. Saya tidak membayangkan kalau Tesla itu tidak ada di dunia ini. Serius. Kenapa? Mungkin kita tidak akan mendapatkan penerangan seperti ini. Ya, mungkin kita tidak akan bisa melihat layar kaca di sini. Karena dia itu adalah salah satu ilmuwan yang paling berjasa di dunia ini. Dengan adanya skematik trigonometri pencahayaan seperti itu dia mampu menciptakan beragam subculture di dalam sebuah sistem programming itu. Dan waktu itu kembali ke Tesla gitu ya. Tesla itu waktu kelompoknya JP Morgan waktu itu karena kejeniusan Tesla itu menantang si Tesla, ya sudah kalau kamu katanya mau mau menciptakan sebuah mesin, saya akan dukung 100%. Tetapi bertentangan dengan spiritnya Tesla. Tesla itu betul-betul seorang ilmuwan murni gitu. Apa yang saya ciptakan kata Tesla, saya itu tidak mau untuk mensusahkan masyarakat. Nah, disinilah kalau teman-teman baca geopolitik begitu ya, atau konspirasi global gitu ya, ini ada hubungannya sebenarnya. Kalau kita geostrategi lah bahasanya, geostrategi ya, lebih kalau kita dalami lebih mendalam. Menarik itu di revolusi industri kelima itu nanti. Nah, si Tesla ini bilang kepada JP Morgan gitu, saya tidak mau kamu biayai untuk pengembangan hasil temuan saya. Cukup kamu itu katanya membiayai bagaimana saya melakukan riset saja. Awalnya dia selesai, tapi karena berhasil, kalau dengan baca bukunya Tesla itu ada sebuah kalimat yang menarik, dan memang buku ini tidak diperjualbelikan ya teman-teman, karena memang Tesla ini orang yang dimusuhi. Kenapa? Karena Tesla ini ilmunya kalau diadopsi semuanya oleh ilmuwan hari ini, ya akan mencengangkan kita semua. Listrik itu tidak berbayar. Listrik itu tidak berbayar, jaringan telekomunikasi itu tidak berbayar. Karena Tesla waktu itu menciptakan sebuah ilmu pengetahuan itu untuk kemanusiaan, kira-kira gitu. Nah, tetapi karena ada tangan dinginnya JP Morgan yang mau memproduksi sistem pengetahuannya dia yang lebih mapan, kira-kira seperti itu. Kata Tesla kalau nggak salah bahasanya kayak gini ya, I create manufacturing industry for humankind, kira-kira seperti itu. Kalau tidak salah ya bahasanya kayak gitu. Saya menciptakan industri untuk manufacturing untuk kemanusiaan. Waktu itu si Tesla itu, kalau tidak salah halaman 170-an punya Tesla itu. Jadi teman-teman bisa cek atau cari, itu banyak PDF-nya sangat terbatas, tapi kalau teman-teman berminat bisa saya share buku Tesla itu. Tapi dalam berbahasa Inggris. Nah, itu menarik, dari kisahnya tersebut ternyata industri itu tidak lepas, atau revolusi industri itu tidak lepas dari tangan dingin para intelektual, tangan dingin para para ilmuwan. Tanpa adanya para ilmuwan di dunia ini tidak akan ada apa-apanya. Kira-kira begitu. Nah, kembali ke kisahnya Steve Jobs tadi. Steve Jobs itu bukan ilmuwan, tetapi dia itu hanya pandai memanfaatkan momen. Yang menciptakan atau meng-create Apple itu kan yang pertama itu motherboard ya, yang diciptakan si Steve Jobs itu. Waktu itu alat ketik. Ya, yang pertama itu diciptakan motherboard. Itu terinspirasi dari temannya yang mendirikan yang musuhnya Apple hari ini, Microsoft. Itu Microsoft. Ya. Nah, kalau teman-teman tahu IMD ya, perusahaan namanya IMD. IMD Ltd namanya. Nah, Microsoft itu kan musuhnya Apple waktu itu. Nah, Microsoft waktu itu kan sudah menciptakan komputer Pentium pertama. Nah, si Steve Jobs itu yang merubah skema yang tidak ada di Microsoft waktu itu.
Yang dia manfaatkan itu, yang mengerjakan itu bukan Steve Jobs, tapi si Gail, temennya, yang brewok dulu. Kalau teman-teman cek di filmnya itu yang brewoknya dulu. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah Steve Jobs itu bukan tokoh ilmuwan, tetapi dia pandai memanfaatkan momen dan ya bisnismen. Kira-kira seperti itu. Sampai kan kalau teman-teman lihat film trailnya itu, yang pertama motherboard yang pertama itu ketika mempresentasikan di MMT ya, International Technology waktu itu, semacam diseminasi conference ya, hasil para ilmuwan begitu ya, mempresentasikan hasil temuan-temuannya waktu itu. Tidak ada yang tertarik dengan idenya si Steve Jobs kan. Tetapi ada salah satu pengusaha yang memang menjual motherboard. Bertemu setelah conference itu kan bertemu di luar forum. Oke, apa yang kamu tawarkan? Dan dia tertarik. Akhirnya tertarik, kasih nomor kartu nama itu, name card itu, akhirnya ditemuin. Apa yang kamu bisa tawarkan ke saya? Saya butuh sekitar setahun itu 500 sampai 1000 motherboard baru dengan konsekuensi A, B, C, D. Oke, saya siap. Padahal dia belum mikir itu dana saya dari mana ya. Belum mikir deh. Akhirnya apa? Dia kan menggunakan garasi bapaknya di rumah. Dia nggak bekerja sendiri. Akhirnya si Gal tarik dan teman-teman brengseknya dia waktu muda ya kan, sebelum kuliah diajak suruh mengerjakan itu. Akhirnya ketika sudah jadi, dibawalah ke si pengusaha tadi itu yang mengasihkan nama. Ini saya sudah selesai, kamu berani bayar berapa? Per A-nya itu $400. Ini nggak mungkin katanya. Siapa yang bisa menjelaskan katanya? Ini produk kamu ini nggak sesuai katanya dengan permintaan saya, dan siapa yang akan membeli katanya? Kan shock kan, sudah mengeluarkan banyak ya kan Steve Jobs itu. Lalu ketika dikasihkan ke penjual yang mengasihkan kartu nama tadi tidak terima. Yang seringnya satu Pak. Ketika mau pulang, saya nggak mau terima, kita 500 piece waktu itu. Saya nggak mau terima. Ya sudah, saya titip aja di sini. Kamu terserah mau jual atau enggak. Saya titip aja di tokomu. Kalau mau dijual silakan, kalau enggak silakan. Saya nggak akan menghitung berapa kerugian yang saya terima. Tetapi yang menarik dari saya akan menciptakan yang baru dan itu akan memproduksi, menutupi kekurangannya. Terus si pemilik pemilik tokonya kan bilang, apa itu? Tunggu saja. Akhirnya menarik ya kan. Ternyata si motherboard itu artinya yang saya sampaikan, motherboard yang pertama itu hanya apa namanya? Hanya pancingan saya dia ya kan. Akhirnya ketika apa itu bilang itu, kalau kamu ingin saya menciptakan yang kedua ini, silakan itu pasarkan. Orang pasar itu akan tertarik dengan produk yang saya kedua yang saya tawarkan. Wah, dari itulah akhirnya Steve Jobs sampai sekarang Apple-nya sangat digandrungi dan menjadi smartphone terbaik dan termahal dunia. Wah, itu seperti itu. Hari ini gitu ya. Nah, perkembangan fase revolusi industri itu di fase awal 1, 2, 3 dan sekarang keempat mau masuk ke fase kelima. Nah, fase kelima itu ditandai dengan apa? Dengan adanya big data. Walaupun ini belum ada deal atau kesepakatannya. Big data itu ya ini lagi-lagi isu konspirasi global. Tapi saya yakin teman-teman ini kalau ngomongin konspirasi kayaknya menarik semua ini. Kayak gitu. Nah, terlepas dari itu lah ya. Nanti kita diskusinya di diskusi lain waktu. Strategi geopolitik dulu itu. Nah, yang menariknya begini, di big data ini kan ada isu ketika vaksin itu katanya dicip dan sebagainya. Iya kan, seperti itu. Nah, yang menariknya itu di era fase revolusi 5.0 ini yang terjadi adalah self-driving atau self-drive kendaraan sendiri. Jadi ke depan itu Indonesia itu kan masih ribut aja ya kan. Kita itu masih ngomong katanya bahasanya calon ngomong kan sederhana ya. Di Amerika itu atau di negara-negara maju itu mereka itu berpikir bagaimana caranya hidup di bulan. Nah, ya kan? Orang Indonesia itu berpikir apa? Orang Indonesia itu berpikir bagaimana caranya hidup dari bulan ke bulan. Maksudnya
Ya, berpikirnya seperti itu. Ya juga ya kan. Mereka itu bagaimana cara hidup di bulan kan? Kita itu memang berpikir dari bagaimana cara hidup dari bulan ke bulan. Ya memang nggak punya gitu. Berpikirnya dari hidup ke bulan, ya. Dari bulan ke bulan. Maksudnya bulan ini saya dapat makan apa ya kan? Bulan depan makan apa ya kan? Ya karena memang garis kemiskinan kita sangat disparitasnya sangat tinggi gitu ya teman-teman.